Bapak Ibu, karena acara pada siang hari ini bersifat dialog ya dan juga arahan, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Pembimas Pembimas DKI Jakarta, Bapak PHDI DKI Jakarta, Bapak Ketua SDHD Jakarta Raya, Bapak Dr. Nyoman dan juga Bapak Panitia untuk bisa duduk di depan, Pak. Kami silakan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Hadirin yang kami hormati, kita akan mendengarkan arahan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Sukaduka Hidudharma Jakarta Raya, Bapak Insinyur Made Sudarta. Kami silakan. Om Swastiastu. Semua galah untuk titiang ya. MC saya berdiri saja ya supaya kelihatan. Pinandito lanang istri sane meraga suci sane wangyang titiang. Tua Pembimas DKI yang tiang hormati, Parisado DKI yang tiang hormati. Para menggalo sarang sami, ini ada Bu Ketua PWSAD DKI merangkap OEAD DKI yang tiang hormati. Para undangan sarang sami sane wangyang titiang. Pengastawan majang ring itu sang yang duaso dumugi debetare sane melingga-melinggi ring pura segara mangdong mulihan rahayu lan rahajang ring kalah becik niki. Supaya pada hari ini acara yang dilaksanakan oleh Parisado DKI konsolidasi Parisado Hidudharma Indonesia se-DKI dengan tema melalui konsolidasi umat Hindu DKI. Memantapkan pelaksanaan upacara dan upakara yajna. Ini Bapak Ibu, saya langsung saja mewakili Sukaduka Hidudharma DKI Jakarta Raya. Memang tidak terpisah kaitannya untuk pelaksanaan upacara dan upakara yajna. Sebelum tema itu kita bisa laksanakan, kita mantapkan, lebih bagus menurut saya, lebih baik barangkali ini kita diskusikan supaya pelaksanaan pemantapan upacara dan upakara yajnanya kita bisa berjalan dengan seirama. Maksud saya begini. Kita SDHD Jakarta Raya menaungi ada 14 pura di DKI. Kalau tidak salah, masing-masing pura punya drestanya masing-masing. Tergantung pengurus pura, tergantung jero mangkunya, tergantung juga panditanya, ide pedandonya, sane muput apabila ada upacara atau upakara yajna. Nah, kalau kita mau ke depan supaya lebih seirama, mungkin ini perlu kita diskusikan ke depan, buat aturan-aturan atau buat apa namanya, kalau dalam pura itu namanya purana, kita buat purana. Masing-masing pura itu mempunyai purana, sejarahnya pura itu dan isi puranya seperti apa, sehingga nanti semua sudah pura itu ada purananya, kita gabungkan sehingga SDHD bisa mengeluarkan purana yang standar, seirama dan kita sepakati sehingga apapun upacara dan upakaranya yajna yang nantinya di masing-masing pura itu tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Sudah ini kesepakatan. Artinya kalau boleh dalam manajemen itu ada SOP. SOP dalam melaksanakan upacara dan upakara yajna. Umpamanya upakara yajna, ngaben sudah jelas bantennya. Siapapun yang melaksanakan, siapapun memimpin, memuput upakara itu tidak ada lagi pertanyaan.
sudah jelas. Itu SOP-nya. Kalau kita sepakati sebelum kita memantapkan pelaksanaan upacara dan upakaryanya. Masing-masing pura mesti buat historicalnya. Pura isinya apa? Standarnya. Ada Padmasana, ada Penglurah, ada Beji. Ada Balai Powedan, ada Poplik. Standar seperti itu. Nah, di tempat lain seperti apa? Nah, kita bikin purananya masing-masing. Itu mesti kita coba kita diskusikan depan ini. Kita ketemu di sini dalam rangka kalau boleh kita buat SOP-nya lah istilahnya kalau di manajemen. Kita SOP kalau di Indo ini apa namanya? Ya kita buatkan seperti itu sehingga siapapun nanti sebagai penerusnya itu dia tinggal melihat SOP-nya dalam rangka puja wali di pura dalam di Cilincing. Ini SOP-nya sudah. Jadi tidak ada lagi orang akan kenapa begini tidak. Karena apa? Kita dari berbagai boleh dibilang berbagai desa adat dari Bali. Kalau kita mau pakai semuanya kondisi adat di Bali bawa ke Jakarta, kita tidak bisa. Makanya kita pakailah SOP yang ada di Jakarta. Kita buat. Itu yang maksud saya. Mudah-mudahan ini bisa terjadi sehingga siapapun yang melakukan, yang melaksanakan, yang memimpin upacara itu sudah oke, nggak ada masalah. Itu satu. Kedua, historical dari pura masing-masing. Karena banyak juga puranya. Ada di samping ada Padmasana, ada Penglurah, ada Beji, ada Balai Poplik, ada Powedan, ada yang lain-lain. Ada juga isinya macam-macam. Jangan sampai isinya macam-macam, terus kita seolah-olah ini semuanya sakti dalam isi pura itu. Nah itu, saya mengalami itu. Waktu di Jakarta Timur, ada pura yang paling besar kita, Pura Aditya Jaya. Nah, sekarang akhirnya kalau kita membuat puranonya, kita mana yang harus dicatat sebagai historicalnya. Jangan yang kecil-kecil pun kita catat. Karena apa? Karena di Pura Aditya Jaya itu banyak juga patung kecil-kecil di situ. Itu dulu titipan. Saya tahu persis. Nah, kalau itu kita sakralkan sekarang, nanti yang akan datang gimana meliharanya? Itu. Sedangkan ada patung yang isinya Ramayana. Ramayana kan Kurawa sama Ayodhya. Jadi Anoman sama Raksasa. Nanti kan nggak cocok. Itu loh. Ini hal-hal yang seperti itu kita coba artinya ditulis supaya jangan sampai menimbulkan masalah. Dulu di Romangun itu kenapa ada patungnya banyak sekarang? Saya tahu ada orang Bali punya rumah seperti hotel, banyak patungnya. Terus mereka rumahnya dijual, patungnya tidak mau yang beli itu tidak mau pakai patung. Sehingga dititiplah satu truk ke pura. Diterimalah. Ini masalahnya. Itu loh. Nah sekarang patungnya banyak. Sampai di pojok-pojok ada patung apa tuh Pak Budu-Badutnya. Nah itu ini masalah buat kita. Itu loh. Akhirnya apa? Karena umat kita tidak ngerti, beli canang. 30 canang. Semua patung diisi canang, diisi dupo. Ini gimana nanti? Coba deh, ya. Ini kita ketemu di sini nih bagus sekali. Kita bikin yang mana boleh, yang mana tidak. Kalau tidak bisa, ya jangan. Gitu. Umpamanya nih Pura Romangun, Pura PAJ, Aditya Jaya akan membuat purana. Itu kita benar-benar historicalnya kita kaji. Jangan sampai, kan ada juga muncul begini. Pak itu patungnya sudah dikasih canang, kasih dupo. Terus gimana caranya apa tuh? Perlino. Nanti perlu upacara mau caru labu gento. Kan susah juga kan? Itu loh. Nah ini ya yang gini-gini kita harus prepare. Ini bagus nih. Sebelum melaksanakan memantapkan upacara dan upakara, kita standari dulu. Ini menurut saya.
Kalau saya salah tolong dikoreksi, tapi untuk ke depan. Nah, karena kita punya cucu, dia pasti akan lain lagi cara meminit pura. Itu loh. Ini menurut saya seperti itu. Tolong ini mungkin ini bisa dibuat tim. Mungkin tidak bisa selesai sekarang, mungkin Parisado DKI, Pembimas, Sukoduka ya, sama timnya yang lain membentuk tim ad hoc untuk membahas ini. Silakan. Seperti apa? Pura yang se-DKI Jakarta ini mempunyai satu kesepakatan bersama. Itu. Nah, karena nanti akan ada pura-pura yang lain. Ya. Ini yang perlu kami sampaikan supaya segala sesuatunya bisa berjalan sesuai. Nanti yang kita wariskan toh juga akan melaksanakan seperti itu. Sekarang kalau kita wariskan seperti ini, ya, kalau Jakarta Utara oke, karena beda kondisi. Jakarta Utara satu komando harus begini jalan, harus begini jalan. Tapi tempat lain kan belum tentu bisa. Tapi kalau lebih bagus diseragamkan, nah, pakai barometernya. Nah, sekarang pertama kan pura yang ada Romangun, Pura Dalem, Pura Cijantung. Itu historicalnya seperti apa sehingga pura-pura yang lain bisa mengembangkan, bisa membuat standarisasi yang ada. Nah, jangankan untuk keseragaman, untuk ngayabin Banten aja pinanditonya masih berbeda-beda. Itu. Padahal pinanditonya sudah diseragamkan. Ini yang saya lihat di lapangan. Jangankan ngantep Banten. Ya, jangankan ngantep Banten, ngatur Banten. Kita cara sembahyang saja berbeda-beda. Padahal coba Bapak Ibu buka Rapimna, apa namanya? Pasamuan Agung. Pasamuan Agung 2001, Parisade Pusat. Saya ikut pada saat itu. Yang namanya Trisanio itu sudah seragam caranya. Di situ sudah disimpulkan, begitu pemimpin, pengantar Trisanio, asana, tangan ada sudah begini. Itu di Pasamuan Agung di Lampung itu, saya ikut itu. Sekjennya, sekumnya pada saat itu Pak Nengah Dano, masih ditulis. Jadi tidak lagi bergerak asana, sudah begini. Terus kemudian Pranoyamo juga tangan begini. Karosedano, kita saja mengucapkan Karosedano, Om Karosedano, Om. Tangan tidak perlu begini-begini. Karena begitu tangan begini tidak perlu lagi dirubah. Karena sikap asana. Itu loh. Itu. Nah tapi kita di lapangan gimana? Ada begini, ada gini. Nah ini perlu keseragaman. Cara Pancasembah juga. Ini sebelum kita memantapkan ke sana, kita harus juga punya puranonya, aturannya. Ada Pancasembahnya, tangannya di sini saja, ada di sini, ada juga begini. Itu sama, semua benar. Cuman kalau dilihat oleh orang kawan kita yang di sebelah, Pak Made, kok orang Hindu tuh sembahyangnya aneh-aneh gitu. Ada yang di sini, ada di sini, ada di sini gitu. Kita jawabnya gimana? Ya kan? Kalau di Bali bisa, tidak perlu jawaban. Tapi kalau di sini perlu jawaban. Jawabannya adalah keseragaman. Itu menurut saya. Kalau saya begitu, saya lakukan. Sebelum saya seperti itu, bisa menyampaikan seperti itu, saya lakukan seperti itu. Nah ini perlu dibuat seperti apa, sehingga nantinya sampai cucu-cucu kita, anak-anak kita juga akan, loh kok orang tuanya berdua, cara sembayangnya, Trisandionya beda. Gimana? Yang mana mau diikutin? Asano, bapaknya begini, ibunya masih begini. Terus anaknya mau lihat yang mana? Ya ini perlu kita seragamkan. Walaupun itu semuanya benar, tapi kalau satu saja kan cukup. Itu menurut saya, ini mungkin perlu didiskusikan. Semuanya benar, cuman kalau di sini
kita seragamkan. Itu menurut Tiang. Itu ya Pak Ketua Panitia, itu yang saya bisa sampaikan awal, sehingga kalau boleh sebelum memantapkan cara upacara dan upakaryanya, kita buat dulu aturannya. SOP lah dalam manajemen perusahaan. Sehingga orang siapapun melakukan, siapapun nanti jadi pimpinannya, oh ini sudah ada SOP. Udah langsung ketemu. Itu ya Pak Gede ya. Nah mudah-mudahan ini sumbang saran Bapak Ibu dan para pinandita sarang sami, niki titiang sumbang saran karena ini merupakan diskusi, nanti silahkan didiskusikan dengan baik, tetapi mempunyai hasil untuk kita semua, untuk Jakarta Raya, dan kesepakatan untuk cara melaksanakan apapun bentuk upacaranya di masing-masing pura se-Jakarta Raya. Sapunika atur titiang nunas geng Sinampura, antuk ketambahan titiang lintang, titiang sinap antuk Parama Santi, Om Santi Om. Om Santi Om. Terima kasih Pak Made. Ya. Mohon Bapak Ibu, perwakilan dari tiap-tiap Banjar, mari kita dengarkan dengan penuh seksama setiap arahan Bapak-bapak di depan ini, karena kita akan implementasikan Pak ya, supaya acara hari ini benar-benar mencapai targetnya ya. Baik, kedua kami mohon berkenan agar Bapak Ketua Parisada Hidrodharma DKI Jakarta, Bapak Yudi Arnawa, untuk menyampaikan arahannya. Silakan Pak.